Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari Engineering Design Process kelompok 2 akan memperkenalkan diri kami. Saya Devri Fajar dari Prodi Teknik Perkapalan. Halo, di sini saya Nuzulale Umaira, saya juga dari Teknik Perkapalan. Halo, saya Rizky Dana Putra dari Teknik Perkapalan juga. Halo, saya Sukartini Putri dari Teknik Perkapalan. Halo, saya Ridam Antonio Ferdinand dari Teknik Perkapalan. Halo semua, saya Marco Yesawan Manalu dari Teknik Perkapalan. Halo semua, saya Ridho Okta Permana dari Teknik Perkapalan. Mari simak video kami mengenai pembahasan kami. Baik, apa itu EDP? Sebelumnya perkenalkan saya Ridam Antonio Ferdinand dari kelompok MT2 Engineering Design Process dari Prodi Teknik Perkapalan. Nah, apa itu EDP? EDP itu adalah singkatan dari Engineering Design Process atau proses desain rekayasa. Untuk pengertiannya sendiri, itu serangkaian langkah-langkah yang digunakan insinyur untuk merancang, mengembangkan, dan memperbaiki suatu produk atau sistem. Prosesnya membantu insinyur untuk menciptakan solusi untuk memenuhi kebutuhan spesifik seperti keandalan, kinerja, keamanan, dan biaya. Nah, apa sih tujuan EDP? Nah, tujuan EDP sendiri yaitu untuk menghasilkan solusi yang efektif, efisien, dan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa pengertian dan tujuan dari Engineering Design Process, selanjutnya kita masuk ke apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan Engineering Design Process. Tentunya yang pertama, ada spidol kecil berwarna hitam. Ini untuk menulis tentunya ya. Yang kedua, sticky notes sebagai wadah menuangkan, atau teman-teman ini menggunakan sticky notes untuk menuliskan apa saja yang teman-teman temukan saat perjalanan menuju BLK. Yang ketiga, fungsinya hampir sama seperti sticky notes, yaitu tempat penuangan ide atau apa saja yang teman-teman temui saat perjalanan menuju Balai Latihan Kerja atau BLK. Selanjutnya yaitu penuangan ide. Penuangan ide ini lebih tepatnya kita menuliskan apa saja yang kita temui saat perjalanan menuju BLK. Nah, di sini pada saat perjalanan ke BLK tentunya banyak hal yang tidak lepas dari pandangan mata kita. Bisa seperti jalanan yang rusak, kabel listrik yang semrawut di jalan, atau masalah-masalah spesifik pada benda-benda tertentu gitu. Contohnya seperti tadi. Maka dari itu apa saja yang terlihat oleh pandangan mata kita tuangkan di starik sticky notes tadi yang kita bawa. Selanjutnya di sini ada wisma hotel, gapura, warung nasi padang berkelas, tempat belian, pinlas atau pinang lestari, rumah sakit, masjid, dan pompa air. Ini ada bangunan yang saya temui saat jalan ke BLK. Di sini ada nasi padang terus ada bensin, ada bandara, warung kopi, perumahan, ada juga swalayan, pelabuhan, terus gereja, terus di Maria sama pasar. Ada taman, ada pipa, ada warung, ada Mister DIY, ada perkebunan, ada rangka, ada kafe, ada parkiran, dan yang terakhir ada pos. Selanjutnya kita masuk pada bagian-bagian yang kita temui di jalanan. Itu biasa ada patung, ada gardu listrik, ada air, ada halte, ada videotron, jalan bolong, jalan listrik, panel surya, sampah, dan air mancur. Oke, di sini kita dapat melihat matahari, jembatan layang, tikungan, naga, tong sampah, lampu merah, papan bisa lidi, tandon air, bengkel, dan tugu kapal layar. Selanjutnya ada stand jalan, ada bus, ada lampu jalan, ada bundaran, ada truk, ada mobil, jalan basah, motor, jembatan, dan baliho. Ini benda yang kami temukan saat naik ke BLK, yaitu batu, helm. Dan ini market yang saya temukan
mereka, pohon, manusia, rumput, merpati, tupai, anjing, ayam, kucing. Oke. Nah, selanjutnya yaitu pencarian sebuah masalah yang terdapat pada hal-hal yang ditemui di perjalanan. Nah, banyak permasalahan yang terjadi pada saat perjalanan menuju BLK yang tak lepas dari pandangan mata kita tadi. Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang tidak merata, tandon air yang berada di bawah tanah, dan kabel tiang listrik yang semrawutan. Oke, kita masuk ke proses menggunakan jalan bolong. Seperti yang kita ketahui bahwa jalan bolong itu sangat bisa berjalan. Kita sebagai pengguna jalan. Jadi menghadapi jalan yang bolong ini, kami berpikir pada sistem. Yang pertama ada di aspal kembali. Jadi jalan yang bolong akan beraspal kembali untuk membuat kita sebagai pengendara merasa nyaman dan aman saat melalui jalan. Kita kali itu juga sama ya. Terus yang ketiga itu ada dikasih tanda seperti dari pohon papan peringatan. Jadi untuk keamanan pengendara supaya kita tahu kalau jalan itu lagi rusak atau lagi bolong, kita perlu diberikan tanda peringatan bahwa jalan itu sedang rusak untuk keamanan kita sebagai pengendara. Oke, jadi selanjutnya di sini ada perbaikan rutin, terus memperhatikan tempat jalannya air, terus menggunakan materi yang tepat atau yang berkualitas. Oke, mungkin segitu saja. Solusi dari tandon air yang pertama menggunakan konstruksi bahan material besi yang dibuat seperti menara air. Nah, itu menaranya bisa seperti mirip menara listrik tentunya, seperti kabel-kabel listrik, tiangnya. Nah, yang kedua menggunakan pompa air sudah jelas. Nah, yang ketiga menggunakan material yang berkualitas untuk menopang konstruksi. Nah, ini juga bisa ditambahkan menggunakan sensor untuk mendeteksi seberapa air itu tersisa berapa liter. Contohnya seperti itu. Baik. Ini ada lampu jalan. Ini solusi umumnya pembangunan lampu jalan yang merata serta posisi berada di tengah jalan. Solusi AI-nya menganalisis kendaraan 400 meter ke depan. Oke, penerapan penggunaan lampu jalan menggunakan panel surya yang berkualitas penyerapan energi. Yang ketiga, penerangan jalan yang tidak minim. Oke, yang kelima nih peningkatan keamanan CCTV penggunaan yang kuat. Selanjutnya permasalahan utama mengenai pompa air, di mana kita tahu bahwa air di kota kita Tanjung Pinang itu cukup sulit dan pembagiannya kurang merata, sehingga kami memberi saran atau solusi terhadap kasus pompa air ini, yang dimana itu kita harus memerlukan pompa dengan kualitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, agar lebih efisien, penggunaan pompa air dapat disertai dengan tandon yang menggunakan konstruksi yang cukup baik, yaitu konstruksi tandon air yang ada pada tinggi, sehingga permasalahan mengenai air dapat kita atasi dengan mudah. Sekian, terima kasih. Baik, di sini kami mengambil 5 permasalahan yang kami lewat dari 5 PLK, yaitu ada tiang listrik, pompa air, lampu jalan, tandon air, dan jalan berlubang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tiang listrik, apa kesalahan-kesalahannya gitu, kayak kabelnya melintang dan mungkin kendor gitu, bisa mengenai orang atau hewan-hewan yang di sekitarnya. Nah, solusi dari kelompok kami yaitu menggunakan kabel tanam. Jadi menggunakan kabel tanam ini yang seperti kita ketahui lah, tanam digali dalam terus taruh kabelnya. Nah, penempatan tiang yang sesuai standar keamanan. Nah, di mana kita tahu bahwa tiang listrik ini di mana-mana ada, di sebelah rumah ada, di hutan pun kadang ada. Jadi harus penempatan sesuai dengan standarnya. Baik. Oke, bagaimana sih solusi permasalahan yang kita dapat selesaikan dengan menggunakan teknologi seperti AI? Pertama, kita menggunakan AI seperti menggunakan kabel tanam. Kita harus mengetahui data pada sebelumnya atau sesudahnya. Misalnya kita mengetahui dulu kabel tanam ini normalnya itu pada kesehatan keberapa, sedangkan setelahnya pada kesehatan keberapa. Jadi kita bisa memonitor seberapa rusakannya dari kabel tanam tersebut.
Dengan cara apa kita memonitornya? Kita yaitu mengambil data tadi before dan afternya. Selanjutnya untuk memonitor lebih jelas kita dapat dengan CCTV supaya kabel itu bisa terjaga dengan lebih baik dengan mengambil sampel data seperti video atau foto. Oke. Nah, di sini kelompok 2, kelompok kami mengangkat masalah pokok yaitu keefisiensian penggunaan sebuah tandon air. Nah, di sini adalah gambar rumah warga yang menggunakan sumur. Permasalahan terjadi di Tanjung Pinang ini adalah menyangkut pada keefektivitasan penggunaan air. Tentunya masyarakat di sini tidak menggunakan air pump seperti masyarakat di Pulau Batam. Maka dari itu penggunaan sumur masih menjadi keseharian masyarakat di Tanjung Pinang. Selanjutnya, masyarakat setempat menggunakan tandon air untuk menyimpan cadangan air di kala sumur mereka mengalami kekeringan. Tentunya air yang berada di tandon air akan dipakai dan didistribusikan ke dalam rumah pemilik. Memerlukan sebuah alat agar lebih mudah pendistribusian air tersebut ke dalam rumah. Nah, gambar ini diambil di Jalan Radar Gang Paping, Batu 9. Oke, biasanya masyarakat menggunakan pompa air untuk pendistribusian air sumur ataupun air di dalam tandon ke dalam rumah mereka. Tak jarang juga pompa air mengalami kerusakan dan akhirnya sementara waktu masyarakat harus menimba air di sumur maupun di dalam tandon air. Nah, solusi dari permasalahan ini yaitu dengan menaruh tandon air di ketinggian tertentu yang menggunakan hukum gravitasi. Maka dari itu, berikut adalah sketsa akan dibuat di kertas lalu kami mensimulasikannya memakai aplikasi Inventor. Contohnya sketsanya seperti ini. Nah, ini adalah sketsa yang kami buat. Kami membuat menara air di sini dengan ketinggian tertentu agar air bisa didistribusikan dengan gaya gravitasi tentunya. Nah, pemodelan struktur menara ini menggunakan aplikasi Autodesk Inventor. Ini anggota kelompok saya membuat simulasinya menggunakan aplikasi Inventor Marco Yosafat Manado dengan pembebanan yang mampu menahan lebih dari 1.500 kg sesuai berat asli tandon air yang diisi oleh air. Material yang digunakan itu karbon dengan model berlubang atau hollow. Ini bisa material yang lain mungkin yang lebih kuat atau baja ringan yang mampu menopang tandon dengan kokoh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 EDP MT dengan saya Marco Yosafat Manalu Dan saya Sukartini Putri Kembaran. Saya Nurzalia Umaira. Saya Devri Fajar. Saya Rida Antonio Ferdinand. Saya Rizky Adana Putra. Saya Rizky Adana. Nah, di sini kami ingin menjelaskan hasil yang permasalahan yang telah kami bahas yang menjadi pokok permasalahan yang akan kami pecahkan pada saat ini. Yang dimana kami mengutip masalah yaitu tentang permasalahan yang ada pada tandon air. Nah, di sini kami membuat konstruksinya menggunakan prinsip hukum gravitasi. Di sini ada dua metode. Teman-teman bisa menggunakan pompa air atau menggunakan gaya gravitasinya. Nah, konstruksi ini menggunakan konstruksi hologram. Nah, di sini ada kaki yang terpasang. Kaki yang terpasang ini bisa menggunakan teknologi yang namanya seismic isolator. Nah, seismic isolator ini biasanya digunakan bangunan-bangunan pada negara Jepang gitu untuk meredam getaran saat terjadinya gempa. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, ini juga bisa menjadi suatu pokok pemecahan masalah yang dimana kita tahu lokasi kita yang namanya Tanjung Pinang ini sering mengalami kesusahan air. Jadi ini merupakan salah satu solusi juga bagi kita dalam mengatasi masalah tersebut. Baiklah teman-teman, demikianlah permasalahan atau pokok permasalahan yang telah kami pecahkan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile.
Now the sunshine brings the light. Fill me out.